Drama kehidupan selama 360 hari sudah selesai ya teman-teman. Drama sedih dan senang sudah kita buat selama ini. Entah drama itu bernilai dan berharga buat bekal di kehidupan kita yang akan datang atau tidak. Syukur-syukur teman-teman semua, kita masih dikasih sehat dan masih bisa bernafas. Yang jelas, kita sudah menjadi pemain sandiwara yang sangat baik di muka bumi ini. Apapun itu sandiwaranya, itu semua adalah tanggung jawab kita masing-masing. Setiap keputusan dan tindakan yang kita lakukan selama setahun ini murni andil kita. Dan jangan salahkan orang lain karena mampu memprovokasi pikiran kita. Bener nggak? Entah opini atau fakta bahwa isu sara, politik, dan agama yang membuat kita pecah sepanjang tahun ini. Sebenarnya apakah itu penyebabnya? Dan menurut saya, bukan itu penyebabnya. Penyebabnya adalah karena bodohnya kita. Dan sekarang semuanya menjadi berantakan. Sesama saudara saling bermusuhan, sesama agama saling membenci, sesama suku saling bertikai. Katanya sih Indonesia negara santun. Jangan-jangan itu hanya mitos belaka. Sudah beberapa kali kita bikin goal di setiap tahunnya, dan faktanya kita nggak pernah bisa mewujudinnya. Mau bikin goal apa lagi ya untuk tahun ini ya? Mungkin punya mobil bagus, rumah bagus, istri cantik, pekerjaan dengan gaji yang besar, bisnis lancar, dan mungkin teman-teman punya rentetan tulisan goal yang begitu indah bila semuanya itu bisa dicapai. Ada pertanyaan yang sederhana ketika kita ini lagi bikin goal, dan pertanyaan ini sering kita dengar ya. Dan hebatnya, setiap pertanyaan yang dilempar ke kita semuanya bisa jawab. Contohnya nih ya, apakah kalian mampu mencapainya? Kita pasti akan jawab mampu dong. Atau bagaimana kalian mencapai itu semua? Kita akan keluarin cara-caranya kan? Dan ketika goalmu tercapai, bagaimana perasaan kalian? Dan pasti seneng kan? Dan rentetan pertanyaan-pertanyaan lainnya. Dan sekali lagi, kita bisa jawab itu semua. Pertanyaannya, kita nih bisa jawab, tapi goal gak pernah nyampe. Pertanyaan yang salah, atau kita salah bikin goal. Atau jangan pertanyaan itu terlalu gampang untuk kita jawab. Teman-teman, saya punya pertanyaan yang mungkin bisa membuat kalian ragu-ragu untuk bikin goal, dan bahkan malah bisa kalian gak jadi bikin goal. Pertanyaannya seperti ini. Seberapa kuat kalian menahan rasa sakit yang berkepanjangan untuk mencapai goal itu? Pertanyaannya cukup mendasar. Tapi sebenarnya ini susah untuk dijawab dan dilakukan. Mau jawab kuat, nyatanya kita gak pernah nyampe goal kita. Teman-teman ingin menjadi orang kaya. Apa kalian mampu kerja seminggu 60 jam dan tidak pernah berhenti dan tetap konsisten? Dengan segala masalah pekerjaan bahkan masalah keluarga datang silih berganti, dan kalian hebatnya menganggap masalah itu mengganggumu untuk mencapai goalmu. No. Kalau menurut saya, masalah membuat kalian itu semakin kuat. Atau punya goal ingin menikah di tahun depan. Teman-teman apakah mampu menahan rasa sakit karena ditolak oleh wanita atau lelaki? Atau orang yang kamu cintai? Menahan rasa sakit karena dikecewakan? Menahan rasa sakit karena banyak saingan dan lain sebagainya? Apakah kalian mampu menahan rasa sakit itu semua? Ada cerita sederhana tapi punya nilai yang sangat kuat untuk bekal perjalanan kita di tahun ini. Bayangkan seseorang meletakkan ujung pistol di kepala kalian dan menyuruh kalian lari sejauh 26 mil dalam waktu kurang lebih dari 5 jam. Atau dia akan membunuh kamu dan seluruh keluarga kamu. Kondisi ini rasanya sungguh keparat ya. Sekarang bayangkan kalian membeli sepatu baru yang bagus dan perlengkapan lari, berlatih dengan tekun selama berbulan-bulan, lalu menyelesaikan maraton pertama kalian, dan kemudian disambut sorak-sorai seluruh keluarga dan teman terdekat kalian saat capai garis finish. Itu sangat mungkin menjadi salah satu peristiwa paling membanggakan dalam hidup kalian. Dan faktanya,
Jarak yang persis sama 26 mil, pelari yang sama, rasa sakit yang sama yang menjalar ke kaki yang juga sama. Namun ketika kalian memilih dengan bebas dan siap menghadapinya, itu menjadi batu loncatan yang gemilang dan penting dalam hidup kalian. Tapi ketika kalian dipaksa melawan kehendak kalian, itu menjadi pengalaman yang paling menakutkan dan menyakitkan dalam hidup kalian. Seringkali satu-satunya perbedaan apakah suatu masalah terasa menyakitkan atau menguatkan adalah pilihan yang kita buat dan bahwa kita memiliki tanggung jawab penuh terhadapnya. Jika kalian merasa sedih dengan situasi kalian saat ini, kemungkinannya adalah karena kalian merasa ada sebagian hal yang berbeda di luar kendali kalian. Bahwa ada masalah yang tak kuasa kalian selesaikan, sebuah masalah yang entah bagaimana mendesak kalian meski itu bukan pilihan kalian. Saat kita merasa memilih sendiri masalah yang kita hadapi, kita merasa lebih kuasa. Ketika kita merasa bahwa suatu masalah datang karena dipaksakan, bertentangan dengan kehendak kita merasa menjadi korban dan menjadi sedih. Teman-teman, tugas kita sebenarnya hanya meyakini 100% setiap kejadian yang datang pada diri kita dan bertanggung jawab penuh dari setiap kejadian atas kuasa yang bisa dikendalikan oleh diri kita dan bahkan sesuatu yang tidak bisa kendalikan. Setiap kita hanya bodoh amat dengan setiap kegagalan yang datang kepada kita. Kalau toh tahun depan tidak ada pencapaian dalam hidup kita, memang harus kita pikirin. Enggak juga kan ya? Teman-teman, sebelum kita membuat resolusi, bagaimana kalau pertanyaan kita buat dulu? Tujuannya supaya apa? Supaya kita benar-benar mau memperjuangkan sesuatu yang sudah kita canangkan. Saya ulangi pertanyaannya. Apakah kalian mampu bertahan di rasa sakit itu akibat resolusi yang sudah kalian buat? Silahkan jawab sendiri. Konten adalah informasi yang tersedia melalui media atau produk elektronik. Istilah ini umumnya merujuk pada isi dari status Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, YouTube, dan berbagai platform media sosial lainnya. Dan sepanjang tahun 2022 banyak sekali kasus yang melibatkan influencer, contoh kasus trader yang terjerat hukum. Dan sepanjang tahun 2022 banyak konten kreator membuat konten yang memamerkan kehidupannya. Rata-rata yang dipamerkan soal hidupnya yang enak, mau beli apa, keturutan, hidup ala sultan, dan hanya seputar pamer harta, pamer tahta, pamer wanita. Ini adalah Invisalign namanya, behel transparan. Invisalign-nya ini harganya 70 juta. Hiking ala Sultan cek, kemarin gue mau hiking, tapi sebelum hiking gue belanja dulu dong tas dan perlengkapan lainnya. Ada tas harganya sekitar 4 jutaan, wis murah banget, langsung gue beli dong. Habis itu ada sepatu harganya 2 jutaan, murah banget, gila. Habis itu gue mau bayar ke kasir, gue lihat jaket diskon 50% dari 7 jutaan jadi 3,3 juta. Langsung dah gue cobain dan ternyata keren guys. Langsung aja gue bungkus, murah banget guys. Habis itu gue beli perlengkapan lainnya dan ternyata gue bayar ke kasir cuman kena sekitar 9,5 juta. Wih, murah banget gak sih? Ganti mobil ala Sultan cek, kemarin mobil harian gue Mazda CX-5 dibawa sama pacar gue dan gak sengaja kecelakaan guys, nabrak, jadinya lecet deh. Gue berpikir pengen ke bengkel untuk perbaiki, tapi kayaknya mending gue tukar tambah aja deh. Langsung deh gue ke dealer mobil bekas, gue tukar tambah dengan Mazda CX-5 yang tahunnya lebih tinggi, tinggal nambah 40 juta doang, kok murah. Habis itu gue langsung kasih kunci mobilnya ke pacar gue dan gue ingetin dia jangan ditabrak lagi ya sayang ya, love you. Nah buat kamu tuh yang baru, jangan rusakin lagi ya. Kenapa konten seperti itu sangat diminati netizen Indonesia? Alasannya sangat jelas dong ya. Dan alasannya mungkin hanya satu ini. Karena tingkat pendidikan warga sipil Indonesia sangat rendah. Dan kondisi ini mendominasi masyarakat Indonesia. Bahkan gilanya mereka nggak sadar kalau mereka sedang diperdaya oleh konten kreator yang selalu pamer harta. Kalian yang lihat kontennya, mereka yang kaya. Stunting itu gizi buruk. Jadi karena lu nggak dapet gizi yang cukup, pertumbuhan otak lu terhambat, lingkar kepalanya nggak terlalu oke, terus udah gitu intelektualnya jongkok, IQ juga buruk, dan kemampuan berbahasanya buruk. Karena nggak ada gizinya. Nah banyak di Indonesia anak-anak yang gizinya nggak cukup sehingga udah habis di numbuh. Udah capek di hidup. Sekarang nggak punya kemampuan berbahasa dan nggak punya kemampuan logika. Dan mereka ada di antara kita. Sederhananya, lu pernah nggak ketemu temen lu bengong aja gitu, gini aja gitu. Lu sapa kan, bro ngapain lu? Nggak ngapa-ngapain. Jalan yuk, malah saya capek. Lah katanya nggak ngapa-ngapain lu barusan. Ada tuh orang-orang yang nggak ngapa-ngapain aja udah capek. Nah orang-orang ini
dikasih pendidikan juga percuma. Karena emang kualitas otaknya nggak ada. Orang stunting tuh bisa lulus kuliah, tapi kemampuan logikanya buruk dan nggak mampu berbahasa dengan baik. Gue menyebutnya dengan netizen. Untuk berubah sebenarnya caranya cukup sederhana. Caranya adalah dengan tidak mengenal kata bagaimana. Pilihannya cuman lakukan atau tidak. Ini rasanya sangat sederhana, tapi saya berani taruhan ini akan terasa berat ketika awal kamu melakukan. Maksudnya begini teman-teman, kalian tidak akan pernah tahu soal kompromi dengan keadaan yang kalian alami seharian. Entah harimu sekarang buruk, bahagia, sedih, dan sedangkan setiap rencana yang sudah terlanjur kalian buat harus selesai dengan tepat. Contoh kata bagaimananya seperti ini. Saya ini lagi banyak masalah yang sedang datang. Bagaimana saya menyelesaikan pekerjaan saya? Karena muncul bagaimana, inilah problemnya. Masalah ya masalah kan, pekerjaan ya pekerjaan. Ngapain dihubungkan? Masalahmu hari ini selesaikan atau tidak diselesaikan, itu urusanmu. Bahkan pekerjaan, selesaikan atau tidak sama sekali, itu tanggung jawabmu. Ketika saya masih remaja, saya mengatakan kepada semua orang bahwa saya tidak memperdulikan apapun, alias bodoh amat. Padahal sebenarnya kita terlalu peduli. Dan bisa jadi terlalu peduli dengan hal-hal yang sangat sepele. Gilanya, kita nggak sadar, orang lain itu sedang mengatur hidup kita tanpa kita deteksi. Saya pikir bahagia, sukses, kaya adalah takdir, bukan sesuatu pilihan, dan sebenarnya tidak ada kewajiban kita menciptakan itu semua. Saya pikir menjadi keren itu harus dilatih dan dipelajari, bukan sesuatu yang kita ciptakan. Saya pikir jodoh itu datang sendiri, bukan kita yang berupaya mendapatkannya. Teman-teman, pertumbuhan merupakan proses yang berulang yang tidak pernah berakhir. Ketika kita mempelajari sesuatu yang baru, kita tidak beranjak dari salah menuju yang benar, namun kita berangkat dari salah menuju sedikit salah. Dan ketika kita menambahkan sesuatu yang baru lagi, kita bergerak dari sedikit salah, kesalahan yang lebih sedikit, dan kemudian kesalahan yang lebih sedikit lagi, dan seterusnya. Kita selalu dalam proses mendekati kebenaran dan kesempurnaan tanpa benar-benar dapat meraih kebenaran dan kesempurnaan itu sendiri. Sebaiknya kita tidak bernafsu untuk mencari jawaban paling benar bagi diri kita sendiri, namun lebih pada pencarian agar dapat menyingkirkan kekeliruan kita hari ini. Sehingga esok hari kekeliruan itu menjadi semakin kecil. Jika dilihat dari kacamata ini, perkembangan pribadi sebenarnya cukup ilmiah ya teman-teman ya. Nilai-nilai yang kita punya tidak lain adalah hipotesis. Perilaku yang ini baik dan penting, perilaku lain tidak. Tindakan kita adalah eksperimen, emosi yang timbul serta pola pemikiran kita adalah sumber informasi kita. Tidak ada dogma yang benar, tidak ada pula ideologi yang sempurna. Yang ada hanyalah bahwa pengalaman kalian telah menunjukkan kepada kalian sendiri mana yang benar untuk kalian, dan bahkan bahwa pengalaman juga bisa keliru. Dan karena kalian dan saya dan orang lain semuanya memiliki kebutuhan dan sejarah pribadi serta situasi hidup yang berbeda, kita semua tidak bisa tidak akan memiliki jawaban benar yang berbeda mengenai arti hidup dan bagaimana itu seharusnya dihidupi. Saya pikir pengalaman negatif dalam hidup kita menghadirkan nilai-nilai positif, bukan malah menjadi trauma berkepanjangan. Begitu sebaliknya, pengalaman positif yang sering hadir di kehidupan kita hanya menghadirkan mood yang baik dan tidak memberi nilai pengalaman yang mampu membuat kita semakin kuat secara mental, semakin kritis otak kita dalam menghadapi masalah hidup. Teman-teman, jangan-jangan semua hal yang kita lihat hari ini salah. Saya menjawab iya. Karena benar dan salah itu sebenarnya relatif. Bisa benar untukmu, bisa salah untuk orang lain. Jadi, mendebatkan sesuatu hal yang prinsip dalam hidupmu adalah buang-buang waktu. Dan seharusnya, prinsip hidup punya nilai yang luhur bagi yang melakukan, bukan malah diperdebatkan.